Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Dirham Nugraha, selaku Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang terhormat kepada Ibu Ruki dan Bapak Rizal dari Suku Dinas Penataan Kota dan Bagian Pembangunan Jakarta Selatan. Yang terhormat kepada Bapak Rian selaku Sekelompok Urusan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terhormat kepada para peserta rapat yang sudah hadir di dalam Zoom meeting hari ini. Pada kesempatan hari ini, di hari Jumat, tanggal 17 November 2023, melalui Zoom meeting ini kita mengadakan rapat koordinasi untuk membahas acara Bakti Kita untuk Jakarta dalam rangka bersih-bersih di Jakarta Selatan yang akan kita laksanakan nanti. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dirham selaku Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada Bapak Dirham dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tehnya dulu ditaruh di meja. Ya. Ketua, pesan apa? Jus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati. Para narasumber untuk kegiatan webinar hari ini dari bagian pembangunan kota gitu dan lingkungan hidup. Bang Rizal dan Ibu Ruki, kemudian dari BPBD Abang Rian. BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, ini Bang Rian udah ngasih bahan, saya geser ke Bang Jermal ya, sebentar. Kemudian hadir di offline Bang Haji Hafiz, ini Ketua FKDM Kota Jakarta Selatan. Pasukannya masih 550? Masih. Menyebar di mana-mana. Kita masuk dalam matra rawa-rawa ya. Ada di mana-mana kita, di laut, udara, darat, dan rawa-rawa. Kemudian yang kami hormati Ketua FPK dan jajaran, kebetulan lagi ada konsolidasi di luar kota. Mudah-mudahan bisa ikut bergabung. Kemudian yang kami hormati Ketua FKUB, di sini sudah nampak kelihatan Sekretaris Bang Rahadi. Kemudian dari Purna Paskibra Indonesia, Kak Nidi tadi sudah bergabung. Bergabung juga secara online dari keluarga besar Forum Komunikasi LMK Kebayoran Baru, Bang Mus, Pak Mus, saya manggilnya senior tuh, udah ngasih jempol ya. Terima kasih. Saat sekarang LMK udah bergabung nih Pak Ketua nih. Kita mulai dari Kebayoran Baru terkait dengan gerakan Peduli Nambe. Terus tadi juga kami sudah dapat informasi bahwa tim dari FKLMK Kebayoran Baru hari Senin akan diskusi panjang dengan Kepala BNN Jakarta Selatan, Pak Kombes Ghazali Ahmad. Kemudian bergabung juga secara online para Ketua FKDM Kecamatan, sudah anggota, kemudian juga para Ketua FKDM Kelurahan, sudah anggota, mungkin juga ada beberapa perwakilan kecamatan dan kelurahan. Aparat kecamatan dan kelurahan, kemudian juga di sini juga ada Bu Suwarni yang kasih lihat dulu dong Bu Suwarni Bang, bisa dikit kameranya Bang. Ini pengendali daratan dan lautan serta udara terkait dengan kegiatan Ormas. Nah, baik, hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber. Karena kebetulan ini tindak lanjut dari arahan pimpinan pada saat rapat kemarin, ya pada saat kita rapat di ruang pola atau gelatik utama, salah satu tugas kami dari Kesbangpol adalah melakukan mengingatkan kembali atau penekanan kembali kepada jajaran kami, terutama forum-forum Kesbangpol yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota, untuk bersama-sama nanti di hari Minggu kita akan melakukan kerja bakti serempak se-DKI Jakarta, dan sasaran-sasaran kemudian tujuan utama termasuk peran yang akan dilakukan oleh jajaran kami, jajaran Kesbangpol, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut melalui Bang Rizal. Nah, kemudian juga kita nanti minta informasi terkait dengan perubahan cuaca gitu ya,
perubahan cuaca serta antisipasinya dari Bang Rian. Dan ini mohon maaf sekali kepada para narasumber karena konsolidasi ini cuman via WA doang, nggak pakai surat-suratan. Kalau zaman dulu mah kan perempuan nungguin surat dari pacarnya gitu ya. Kalau kita sekarang nggak pakai gitu. Kantor pos kita udah tutup belum ya? Karena udah nggak ada lagi tuh kirim-kiriman wesel gitu kan nggak ada tuh. Perangko-perangko. Baik, ini terima kasih buat Kadila sebagai moderator. Ini juga teman-teman kamu itu dong video itu teman-temannya tuh. Disorot. Jajaran yang sedang Siapa berbakti namanya? magang. Nah, Kemarin juga siapa? disebutin. Nah, itu dia. Ya, ini teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah bergabung. Biasanya memang kalau hari Jumat itu memang agak waktu-waktu rawan ya. Biasanya kami tuh untuk konsolidasi bisa cukup banyak, tapi mudah-mudahan nanti sambil sharing waktu Pak Ketua kasih tahu nih soalnya ada door prize nih sayang nih. Iya, ini emas batangan soalnya. Waduh. Kalau kita paling nggak minimal 3 kilo nih Pak. kalau kita nggak bagiin salah Iya. juga ini karena ada amanat dari Pak Seko untuk Iya. menyampaikan ini kepada teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran kita semua di acara online ini dan terima kasih kembali terutama kepada para pimpinan Pak Kabak maupun nanti dari Kepala BPD Pak Isnawa Aji sudah berkenan untuk mengirim jajaran untuk bergabung di Zoom meeting ini. Baik, kami mengucapkan terima kasih. Setelah ini kita akan menyimak apa-apa yang disampaikan oleh para narasumber. Demikian, Kadila kami silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dirham atas sambutannya. Masuk ke sesi selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari beberapa narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk tetap berada di ruangan Zoom sampai akhir nanti, karena kita akan ada pembagian door prize di akhir rapat nanti. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan mengenai kegiatan bakti kita untuk Jakarta nanti dari Bapak Rizal dari Suku Dinas Pembangunan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Bagian Kakak, bagian pembangunan kota dan bagian pembangunan kota dan lingkungan hidup. Mohon maaf semuanya. Kepada Bapak Rizal saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. paparannya Kakak. Paparan ditongolin. Yuk sambil jalan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini Pak Kasuban. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga nanti untuk kedepannya acara pada hari Minggu nanti berjalan dengan lancar bagaimana mestinya. Pertama-tama dasar kita melakukan kegiatan bakti kita untuk Jakarta ini adalah Insekda nomor 98 yang terbaru Pak, baru terbit siang ini. Dari Insekda nomor 98 yang mana di perubahan dari sebelumnya adalah Insekda nomor 97 adalah plotting lokasi dari dinas-dinas terkait yang langsung ditunjuk ke kelurahan-kelurahan yang sudah ditentukan. Latar belakang kegiatan ini adalah adanya potensi banjir sehubungan dengan telah masuknya musim penghujan pada tahun ini. Kemudian terjadinya pendangkalan dasar sungai atau saluran sehingga kapasitas tampungannya menurun. Kemudian pelaksanaan kegiatan bakti kita untuk Jakarta ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mengurangi potensi banjir akibat timbunan sampah dan endapan pada saluran air yang membuat sungai menjadi dangkal secara massal bersinergi bersama seluruh lapisan masyarakat. Jadi diharapkan kegiatan nanti itu melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan menjadi memberikan manfaat yang terasa langsung kepada lapisan masyarakat. Konsep kegiatan ini adalah kerja bakti membersihkan saluran air mulai dari selokan hingga kanal atau sungai, kemudian melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian agenda kegiatan berlangsung secara serentak seluruh DKI Jakarta dan dipantau langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru. Baik melalui kunjungan langsung ke wilayah tertentu yang nanti mungkin akan secara random akan dikunjungi oleh Pak Gubernur. Dan nanti juga Pak Gubernur akan melakukan telekonferensi kepada seluruh wilayah yang ada di DKI Jakarta secara serentak.
Kemudian segmen ini dibagi menjadi 4 skala, yaitu adalah skala kota, skala kecamatan, skala warga, skala berkelanjutan. Sudah ditempatkan di salah satu lokasi, yaitu di rumah pompa 1 di Jalan Inspeksi Ciliwung, Kelurahan Bukit Duri. Kegiatan ini berlangsung secara serempak untuk skala kota, skala kecamatan, skala warga, itu dilakukan secara serempak pada tanggal 19 November jam 6 pagi sampai selesai. Diharapkan selesai mungkin sampai jam 9 atau kalau lebih, kalau bisa sebelum sampai jam 12 sudah selesai semua kegiatan. Nah, untuk skala berkelanjutan ini, itu adalah dari Dinas SDA yang akan melakukan pekerjaan lanjutannya pada hari Seninnya. Jadi untuk skala kerjasama serempak ini hanya dilakukan di 1 hari ini aja, di 1 hari Minggu, tanggal 19 November saja. Kemudian untuk skala berkelanjutannya akan dilakukan oleh dinas terkait. Dan itu berlangsung secara kontinu dilakukan terus-menerus. Kemudian dari skala warga ini adalah himbauan yang dilakukan oleh lurah kepada berjenjang kepada RW, RT, dan dari RT mengajak seluruh warganya untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Dan di skala lurah ini juga ada sudin-sudin terkait yang sudah kita plotting, yang saat ini surat tugasnya masih dalam proses kita kerjakan. Sudin-sudin terkait ada yang kita plotting juga ke kelurahan atau skala kecamatan, sehingga seluruh ASN di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini tersebar secara merata. Untuk lingkup lurah, ketua pengendalinya ditentukan oleh lurah. Jadi segala kegiatan yang ada di kelurahan bertanggung jawab, ya, lurah sebagai kepala wilayah bertanggung jawab terhadap lingkup lurah. Begitu pula dengan skala kecamatan. Camat bertanggung jawab untuk skala kecamatan. Sudin-sudin terkait atau warga atau OPD yang terlibat, yang diplotting untuk di skala kelurahan dan kecamatan itu bertanggung jawab pada pimpinan wilayah di tempat tersebut. Begitu pula di skala kota ditanggung jawabi oleh Bapak Wali Kota sebagai pembina. Kemudian untuk teknis pekerjaannya nanti akan disampaikan oleh dinas terkait, dalam hal ini SDA, bagaimana teknis pekerjaan di lapangan. Area-area apa saja yang harus dibersihkan atau untuk sejauh mana masyarakat ini terlibat, sejauh mana ASN atau pasukan pelangi itu terlibat, nanti akan dijelaskan oleh dinas SDA. Mungkin sementara itu, Pak Pimpinan, kedepannya mungkin moderator untuk acara berikutnya. Baik, terima kasih pemaparannya Bapak Rizal. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Rian mengenai cuaca dari Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Rian, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirham, Sebangpol Jakarta Selatan. Yang saya hormati Pak Fikri dari bagian PKLH ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Rian Sarsono dari BPBD DKI Jakarta, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Yang saya hormati juga para peserta yang hadir di dalam rapat virtual ini dari FKDM ya Pak Dirham izin, ya. Kemudian dari RT RW dan seluruh masyarakat di wilayah Jakarta Selatan. Memang izin saya menyampaikan hasil pertemuan kami rapat pada beberapa hari yang lalu dengan BMKG dan Puisi Hidroseni AL terkait dengan kesiapsiagaan puncak musim penghujan di DKI Jakarta tahun 2023 dan 2024. Ada beberapa hasil kesimpulan yang kami coba rangkum dan
mungkin bisa menjadi kesiapsiagaan bagi kita semua dalam menghadapi dampak musim penghujan di tahun 2023 dan 2024. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data rekapan dari BMKG dan dari BPBD DKI sendiri bahwa biasanya untuk banjir di DKI Jakarta itu di bulan Februari dan Januari. Ini hasil data yang sudah direkap oleh BMKG sejak tahun 1918 sampai dengan 2020 Bapak Ibu sekalian, dan inilah seperti yang terlihat bagi kita semua, baik di Februari, kemudian ini ada beberapa, kemudian dan di Januari ini ada sekitar 4, dan sisanya adalah di bulan Februari. Dan kejadian banjir di tahun 2020 yang lalu pun dengan curah hujan tertinggi di 377 mm per hari, ini ada di bulan Januari di bulan Januari. Jadi ini yang kami coba sampaikan bahwa puncak musim penghujan biasanya akan berada di bulan Januari dan Februari yang mungkin bisa berdampak banjir bagi beberapa wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dengan adanya fenomena El Nino, bahwa seperti Bapak Ibu sekalian rasakan di wilayah Indonesia, khususnya juga di DKI Jakarta, terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga pada saat memasuki musim penghujan, karena musim kemarau berkepanjangan, nanti di musim penghujan akan mundur beberapa bulan. Itulah berdasar hasil informasi dari BMKG yang kami terima. Selanjutnya, next. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, waktu kita rapat dengan BPKG dan Pusidros, memang sengaja kami menghadirkan para narasumber itu BMKG dan Pusidros karena potensi banjir di DKI Jakarta akan sangat terpengaruh berdasarkan dari curah hujan dan juga ketinggian air di utara Jakarta. Di sini berdasarkan prediksi curah hujan bulanan dari BMKG, Jakarta sudah mulai memasuki atau Jabodetabek sudah mulai memasuki awal musim penghujan di bulan November 2023. Tetapi ada peningkatan di bulan Desember di 2023 di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Jakarta bagian selatan. Bapak Ibu sekalian, terlihat di sini yang warna hijau adalah gambar wilayah curah hujan dengan kategori cukup tinggi, yaitu sekitar 300 sampai dengan 400 mm. Dan warna orange itu menengah, coklat sampai dengan merah bata itu rendah. Jadi kalau kita lihat di prediksi curah hujan bulanan Jabodetabek dan sekitarnya, ini terjadi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah sekitar wilayah Jakarta bagian selatan. Ini di sini terlihat warna hijau, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini berarti di daerah Depok dan daerah sekitaran Bogor. Next, kemudian kalau kita lihat prediksi, next. Kalau kita lihat prediksi curah hujan dasarian artinya per 10 hari Bapak Ibu sekalian di bulan dasarian 2 bulan November, ini terlihat ada warna hijau, berarti curah hujan di dasarian kedua bulan November di 10 hari pertama, di 10 hari di bulan November itu terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian di dasarian ketiga bulan November, artinya minggu ketiga bulan November 2020 terjadi penurunan, tetapi di dasarian pertama bulan Desember sudah mulai terjadi peningkatan curah hujan, di mana di sini ada warna hijau Bapak Ibu sekalian, dan warna hijau ini berada di posisi selatan Jakarta.
Nanti kesimpulannya akan saya sampaikan. Jadi intinya di beberapa daerah di selatan Jakarta, di sekitar Jakarta sudah mulai memasuki curah hujan menengah sampai dengan tinggi di dasarian pertama bulan Desember tahun 2023. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal kami sampaikan bahwa kejadian banjir DKI Jakarta akan sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan ketinggian muka air. Ini adalah ketinggian muka air utara Jakarta berdasarkan data yang kami himpun dari Pusidros TNI AL. Warna merah berarti adalah tinggi muka air yang cukup tinggi, yaitu di sekitar 1,2. Di data ini kami dapatkan bahwa di bulan Desember tahun 2023 di sekitar dasarian kedua ataupun di tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, kemudian di dasarian ketiga di tanggal 21 sampai tanggal 30 terjadi tinggi muka air di atas 1,2 meter. Artinya di sini yang warna merah ini kita perlu waspadai terkait dengan potensi rob. Sehingga dengan tadi lanjut, ini di bulan Februari 2024 sudah mulai ada penurunan dari ketinggian air. Lanjut. Nah, hasil dari prediksi tadi, kami mengambil kesimpulan bersama antara BMKG, kemudian Pusidros TNI AL, bahwa awal musim penghujan di wilayah Jabodetabek, termasuk Jakarta, akan dimulai di pertengahan bulan November secara merata, meskipun itu belum memasuki curah hujan yang maksimal. Kemudian di DKI Jakarta sendiri, di wilayah bagian utara, awal musim penghujan itu akan dimulai di bulan Januari 2024, serta di Jakarta bagian tengah dan selatan akan dimulai di pertengahan November 2023, dengan sifat musim penghujan normal dan di bawah normal. Perkiraan kami, puncak musim penghujan itu berada di bulan Februari 2024. Kemudian yang patut diwaspadai adalah bahwa terjadi konsentrasi hujan intensitas sedang sampai dengan lebat di awal Desember, dari bulan November sampai dengan Desember 2023 terjadi di wilayah Jabodetabek bagian selatan, termasuk di DKI Jakarta bagian selatan, Jaksel, Jaktim, dan Jakbar, dengan potensi kenaikan permukaan laut tertinggi di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Desember 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang terlihat di sini, kemungkinan hujan sedang sampai dengan lebat akan duluan masuk di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, di samping wilayah Jakarta lainnya. Jadi kami harapkan perlu diwaspadai peningkatan curah hujan di Jakarta Selatan, di mana tinggi muka air juga cukup tinggi di bulan Desember di dasarian kedua dan dasarian ketiga bulan Desember di pesisir utara, di utara Jakarta. Kami di sini juga, Bapak Ibu sekalian, kejadian banjir yang lalu di hari Sabtu tanggal 4 November dan 5 November ada beberapa kejadian banjir pada saat hujan yang turun, di mana di wilayah Jakarta Selatan sendiri ada 8 kecamatan dan 10 kelurahan. 8 kecamatan dan 10 kelurahan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Tebet. Dan di beberapa wilayah kelurahan dan kecamatan juga yang ada di wilayah Jakarta Timur. Di sini terlihat bahwa memang kemungkinan awan yang membawa hujan itu akan masuk melalui Jakarta bagian selatan, dan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Inilah yang perlu diwaspadai, di mana pada saat tanggal 4 dan 5 November ketinggian tertinggi di wilayah Jakarta Selatan
yaitu ada di Kelurahan Cilandak Timur di RT 3 dan RT 9, yaitu kurang lebih sekitar 90 cm. Kemudian di Kebayoran Baru di RT 10 80 cm, dan Kuningan Barat kurang lebih di sekitar angka 70 cm. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, diperlukan kesiapsiagaan dalam hal menghadapi dampak musim penghujan, terutama bagi perangkat daerah dan masyarakat pada daerah-daerah yang perlu perhatian, yaitu daerah-daerah yang memang rawan banjir. Dan salah satu kegiatan bakti kita untuk Jakarta atau kerja bakti massal yang dilakukan saat tanggal 19 besok merupakan salah satu langkah antisipasi Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi dampak musim penghujan di tahun 2023 dan 2024. Kolaborasi dari antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari korban jiwa dan mengurangi kerugian yang mungkin bisa diakibatkan oleh banjir. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rian atas pemaparannya. Mungkin dari Bapak Kasuban ada tambahan? Baik, terima kasih Bang Rian dan siapa sih abang tadi namanya? Bang Rijal. Penyanyi mana Bang? Grup apa? Bandnya apa tuh Bang Rijal? Oke, kalau menyimak apa yang dijelasin Bang Rian ya ngeri-ngeri sedap juga ya. Jakarta Selatan termasuk lokasi-lokasi yang sangat rawan. Nah makanya Pak Gubernur melakukan langkah awal yang luar biasa bagus. Jadi selain merasa kita bersyukur yang luar biasa sudah mulai turun hujan, kita juga melakukan antisipasi. Tapi kami salah satu komponen dari Jakarta Selatan juga meyakini bahwa segala bentuk kolaborasi dan partisipasi masyarakat di Jakarta Selatan ini luar biasa. Bisa kita perhatikan pada saat kita sama-sama menangani COVID. Kemudian juga seiring perjalanan waktu, stunting juga ya Bang ya, kita berperan semua masing-masing. Teman-teman semua, sebenarnya kalau yang jajaran kecamatan kelurahan, Bang Dian luar biasa ya, makasih nih. Ya, mudah-mudahan kalau kami baru kan gathering sama Pak Danton kita tuh. Pak siapa yang di sini Jakarta Selatan? Pak Nur. Oh Bang Nur. Pak Nur, siap. Bang Nur nggak laporan habis makan-makan di Kes Bangpol kemarin enggak ya? Enggak Pak. Dia banyak bawa pasukan juga tuh. Siap. Kami kolaborasi dengan Satpol di Jakarta Selatan juga sudah terkoneksi dengan baik. Terima kasih ya Bang Rian ya. Salam buat komandan-komandan di sana. Siap Pak, izin. Jadi setelah ini kami akan minta masukan terutama dari para ketua forum ya, para ketua forum. Karena kami meyakini kalau untuk jajaran di kecamatan dan kelurahan itu otomatis bergabung dengan para camat dan lurah masing-masing. Nah tinggal yang untuk tingkat kota bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatan atau titik-titik yang kebetulan Pak Wali Kota langsung bergabung di situ. Baik, kita mulai dulu dari ternyata habis ada kegiatan di luar kota nih kayaknya dari FPK ya. FPK itu udah, waduh, udah. Silakan, siapa perwakilannya? Kang Ocit atau siapa di sana? Ayo silakan ngomong. Pak Fahmi. Ada Pak Fahmi atau yang senior? Ngomong, sepak-sepik. Bisa? Ya, mute-nya dulu, unmute-nya. Ya, senang dulu. Nah, ya. Satu orang aja yang ngomong, silakan. Suruh juru bicaranya siapa? Juru bicaranya Pak Fahmi dong. Pak Fahmi. Ya udah, ntar giliran. Oh iya Bu Dewi, silakan Bu Dewi.
Ya, silakan. Sebentar Pak Fahmi, Nggak bisa digedein ya disilakan Ketua. volumenya. Suara di jelas. Tadi sih aturan. Mana ketua? Halo, Ya, silakan Pak Fahmi. Ketua. Kelihatan kan di sono? ya. Orangnya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Puncak Pas, Kabupaten Bogor, kami melaporkan bahwa alhamdulillah Pak hari Fahmi, ini Pak Fahmi geser dulu deketin Jumat. kamera. Deketin kamera dulu sini, kurang jelas. Geser deket Kang Ocit, deket Kang Ocit. maju tengah-tengah. Deket Kang Ocit, geser lagi, geser. Nah, ya. Ya, oke. Silakan, silakan. Norak. Ya, silakan. Unmute lagi, kepencet. Unmute itu. Mic-nya dulu dibenerin. Kang Rosin. November tahun 2023 Ya, ulang. kami ada acara rapat bulanan dan sekaligus menghadapi akhir tahun 2023. Ya, PPK Jakarta Selatan sekaligus menyambut dan bisa sambut rekan kami yang ikut calon legislatif. Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf dengan keterbatasan waktu dan kami sekarang kebetulan lagi kumpul. Di samping kami lagi membahas tata tertib internal PPK Jakarta Selatan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 ya Julian ya. Minggu pagi, insya Allah PPK Jakarta Selatan bisa berkolaborasi Julian. dan bekerja sama kerja bakti dalam menghadapi banjir nanti. Cuma yang perlu kami tanyakan, persiapan kerja bakti ini apakah kita dianjurkan untuk membawa perlengkapan seperti sapu lidi, cangkol, pacul, sekop, apakah disiapkan dari sana? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tentu kalau kerja bakti kami menggunakan kaos. Nah, yang ketiga, ini Mami ini apakah disiapkan oleh Kesbang atau dari siapa? Tanpa disiapkan, FPK siap. Begitu dong. Mami itu makan dan minum. Mami itu makan dan minum. Jadi kami perlu tegaskan itu. Jadi kalau misalnya dari sana nggak ada anggaran, ya kita yang anggarkan. Gitu aja. Hari Minggu pagi kami bisa, insya Allah bisa bekerja bakti di tempatnya di asrama Papua ya, di daerah Tebet, di Mes sana. Nah, untuk teknisnya nanti bisa Pak Kesbang, bisa Japri, Pak Rasid, dan bisa juga ke Pak Mekel. Nah, dan Pak Norman. Kebetulan Pak Norman sama Kang Rasid ada di samping saya sini, ada semuanya. Oleh karena itu, yang kami butuhkan adalah teknisnya. Kalau kami perlengkapan kebersihan disuruh kami yang bawa, kami siap bawa. Tapi kalau disiapkan, oke, jangan sampai di sana timbul pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya kerja bakti enggak, malah ngobrol kita. Gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bisa bertemu hari Minggu pagi, tentu diarahkan di titik mana kita berjumpa dan berkumpul, dan dalam jangka waktu berapa lama kami ada di sana, supaya kami siapkan maminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau udah ketua FPK yang ngomong, semua pada minggir yang lain, kan begitu. Jadi izin kepada seluruh jajaran kota, baik FPK, FKDM, FKUB maupun PPI, di masing-masing forum itu kan memang sudah ada pembagian korwil, ya, korwil per kecamatan.
nanti dipersilakan Korwil Perkecamatan gabung dengan Pak Camat masing-masing, nanti lewat Ketua FKDM Kota dikonsolidasikan titiknya di mana. Itu yang pertama yang buat 10 kecamatan. Kemudian yang buat khusus untuk tingkat kota, terutama buat ketua maupun sekretaris, ataupun perwakilan kota, bergabung dengan Pak Wali di titik yang nanti akan kita informasikan. Kemudian sesuai dengan amanat kemarin dari Pak Wali, bahwa inilah bentuk peran serta dari seluruh komponen masyarakat terkait dengan peralatan bawa masing-masing. Ya, bawa masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar moto-moto doang. Biasanya kalau EPK sih moto-moto doang, Bang. Jadi langsung ngetop di mana-mana, kan gitu. Nah, yang saya tangkap benar luar biasa dari Pak Fahmi sebagai ketua, Pak Fahmi akan menyiapkan juga itu maminnya buat kita gitu, ya kan? Nah, cuma memang buat pasukan aja. Cuma memang kami menyarankan karena ini kegiatan tuh hampir diikuti 2.500 orang se-Jakarta Selatan, untuk uniformnya ini enak nggak enak, gerah nggak gerah, pada pakai rompi ya ketua ya, pada pakai rompi gitu. Kalau di FPK kan rompinya macam-macam tuh, ada yang warna biru, ada yang warna merah, nanti biru, hijau, silakan aja dipakai ya. Kemudian satu lagi untuk Kang Ocit dan Bang Norman termasuk Kakak Mike, terkait dengan kita mau masuk bebenah di pemukimannya rekan-rekan kita dari Papua, itu nanti dikonsolidasikan ulang lagi ya, dikonsolidasikan ulang. Jadi saya garis bawahi, FPK berbagi tugas sesuai dengan Korwil kecamatannya. Oke. Kemudian tetap ada perwakilan kota yang bergabung dengan Pak Wali. Nanti kita informasikan lebih lanjut. Perhatikan untuk jam. Jam itu jam 6 ya. Kemudian ada apelnya. Ya, ada apel ya. Betul. Nah, di apel pagi itulah nanti teman-teman pada timestamp tuh lapor ke kami. Kami sudah ada di titik Tebet, kami sudah ada di titik Pancoran, itu minta tolong. Jadi mudah-mudahan sore hari ini pada saat EPK melakukan rapat ini tiap bulan nih Bang, keluar kota nih, tiap bulan. Nggak tahu duitnya dari mana saya belum tahu. Sebenarnya saya diundang juga untuk hadir ya. Cuma karena saya mementingkan kerja bakti itu, jadi saya di sini aja gitu ya. Ya, ceritanya gitu. Oke, terima kasih. Silakan melakukan rapat lebih lanjut dan mudah-mudahan sehat selalu. Kita nanti ketemu lagi di hari Minggu ya, di hari Minggu. Baik, kami bergeser ke Ketua FKUB Jakarta Selatan, Kiai Julian. Kami mohon, oke, dadah, cakep-cakep. Kami mohon untuk memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kiai. Wah, siap. Pak Dira, mohon maaf nih, saya lagi di mobil nih, nyetir takutnya nggak fokus ini. Oh ya udah, siap. Pada intinya siap, kalau FKUB akan siap berkolaborasi dengan teman-teman semuanya untuk menyukseskan kegiatan ini, insya Allah, Pak Dirham. Siap. Terima kasih. Iya, mohon maaf nih, masih di kendaraan, Pak. Mohon maaf. Lanjut, Kiai. Mudah-mudahan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Kiai. Kemudian bergeser ke Purna Paskibraka Indonesia, Bang Amril, Dokter Amril, mana tuh? Bisa nongol nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kasuban, para ketua forum, baik FKDM, FKUB, FPK, Bapak Ibu narasumber, dan pihak student yang terkait. Untuk PPI dalam hal ini insya Allah mendukung kegiatan pada hari Minggu. Cuma memang butuh arahan lebih lanjut terkait seragam yang tadi sudah disampaikan juga, kan kebetulan dari PPI itu punya seragam, jadi mungkin izin menyesuaikan untuk terkait seragam. Kemudian untuk PPI sendiri saat ini kami hanya ada di kota, jadi mungkin kalaupun untuk anggota kurang lebih ada 44 orang anggota yang rencananya kami hadirkan, tapi kalaupun memang harus dibagi hanya ketua atau sekretarisnya ataupun perwakilan aja, kami juga mohon diinformasikan titik mana aja yang mungkin kami harus bagi gitu. Jadi mungkin itu insya Allah dalam hal ini PPIJS mendukung kegiatan dan
siap menunggu arahan lebih lanjut dari Pak Kasuban. Terima kasih, Pak. Oke, Bang Amril udah selesai nih, intinya udah selesai, udah masuk. Udah. Oh iya, Bang. Ini soalnya pengantin baru nih Bang Amril. Ya. Pakai disebut. Kalau Kesbang nyuruh langsung mau nggak mau. Sekarang nggak putihan, Pak ya? Oh iya. Oke, Bang Ketua. Jadi kalau untuk PPI kami mengarahkan ikut bergabung dengan Pak Wali aja, ya, yang tingkat kota ya, ingetin. Ya. Bergabung di tingkat Pak Wali, Bang Amril dorong 10 orang juga sebenarnya cukup, nggak perlu banyak ya. Yang penting bawa alat, Ya, ketemu di wilayah nanti dari perwakilan FKDM udah nunggu di titik-titik kecamatan maupun tingkat kota. Terima kasih Bang Amril, tadi juga Kak Nadia juga udah gabung tadi itu, terima kasih. Ya. Oke, sekarang Ketua FKDM Kota, ini yang pasukannya paling banyak, silakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asman Kesbangpol Jakarta Selatan, juga para narasumber, moderator, dan juga pimpinan forum-forum yang hadir secara online, juga rekan FKDM, rekan dari forum, kemudian dari rekan LMK, semua yang tergabung dalam kegiatan Zoom Meet pada siang hari ini. Kami insya Allah untuk jajaran FKDM pada kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, baik tingkat kota, kecamatan, kelurahan, selalu siap sedia dan insya Allah akan selalu mendukung dan hadir mensukseskan program ini. Insya Allah rekan-rekan nanti menyesuaikan sesuai dengan wilayahnya, kecamatan dan kelurahannya. Khusus untuk tingkat kota, kita bisa bersamai kegiatan Pak Wali dan juga bisa sesuai dengan koordinator kecamatan masing-masing. Jadi apabila di kecamatan itu ada kegiatan, maka FKDM kota yang tinggal atau yang yang ditugaskan mengampu kecamatan itu akan bergabung dengan kecamatan terkait. Demikian. Pak Kasuban, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Hafiz, Ketua FKDM Kota. Baik, saya pikir pertemuan kita hari ini cukup ya, karena yang paling penting sih kita saling mengingatkan ya, saling mendorong, dan tadi udah izin, kayaknya dia mau monitor aja. Dan diajak tidak hanya orang tuanya, tetapi anak-anaknya juga diajak. Betul. Ya. Jadi ini pesta-pesta rakyat nih, bersih-bersih semua tuh ya. Cuman yang satu diingetin oleh Pak Asisten Ekbang, sampah yang di rumah jangan dibawa keluar. Betul, Pak. Ya, misalnya kasur-kasur yang udah mulai busuk-busuk begitu, kemudian lemari-lemari yang udah banyak laron-laron gitu, itu jangan dikeluarin tuh. Ya, khusus kita kerja bakti di luar pagar. Di luar pagar rumah, bukan di dalam pagar rumah. Baik, setelah ini Kak Dila, ini ada 3 paket door prize ya. Door prize mainkan nih. Silakan saya pimpin. Ya, selanjutnya kita ada sesi pembagian door prize nih bagi para peserta yang sudah hadir. Mungkin bisa ditampilkan spinnernya. Kita ada berapa pemenang? 3 ya? 3. Ya. Ketua mungkin mau nyebut dulu. Oh iya. Di Zoom dulu ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Putar. Stop. Rahmat Hidayat. Siapa Rahmat Hidayat? Kayaknya ketua Tebet Barat ini ya. Oh iya, dicatat ya. Bang Rahmat Hidayat. Nanti kalau merasa punya nama, Japri sama Ketua FKDM Kota ya. Kita punya 2 ketua yang namanya 3 namanya Rahmat nih. Kami Ketua FKDM Tanjung Barat, Ketua FKDM Tegal Parang, dan Ketua FKDM Tebet Barat semuanya namanya Rahmat. Iya. Ya, ini Ya nanti. udah. Bentar, pokoknya paling duluan Ya. aja. Paling duluan aja. Oh itu tuh Rahmat. Banyak Rahmat. Ya udah, oke. Berikut Kakak. Ya. Boleh, Ibu. Ibu, Ibu tugasnya silakan muterin. Putar. Putar. Terus. Tuh, terus. Terus. Stop. Nanang Kurnia. Nanang Kurnia ini anggota FKDM Pondok Labu, Alhamdulillah. Kecamatan Cilanda.
Selamat. Satu lagi. Terakhir Abang. Ya, silakan Bang. Putar. Stop. Setiabudi. Kok bisa nongol suara tuh? Eko Supriyanto. Siapa tuh, Bang? Waduh, Nah, ini belum beruntung silakan Setiabudi. banget ini. Setiabudi belum beruntung. Wah. Doorpress bisa diambil. Kesbang Pol. Selamat kepada para pemenang door prize. Untuk door prize-nya bisa langsung diambil di kantor Kesbang Pol Jakarta Selatan ya. Untuk sesi selanjutnya kita ada sesi dokumentasi. Oh iya, Eh, tampil. boleh ditampilkan di slide-nya. Ini sebelum diambil sama orangnya, Ketua FKDM Kecamatan Setiabudi boleh foto sama door prize ini. Foto doang. Door prize-nya mana? Oke. Oke, slide pertama boleh di ya, slide kedua. Buka videonya. Pada tidur nih kayaknya nih. Siap. Siap. Ya, slide selanjutnya. Ketua FKTM Kota dapat salam dari Jakir. Wah, Ampun. makan gua. Aduh. Baik, sudah ya. Ya. Udah Bang, udah. Jakir yang punya itu ya. Aja, Pak. Itu babat. Baik. Makan gua. Buat Rijal. Baik, step selanjutnya adalah penutupan. Para hadirin sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara rapat ini. Terima kasih telah bergabung dan menyimak agenda rapat koordinasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.